Baik, yang pertama-tama saya dan Pak Pul serta semua tim hanya bisa mengatakan bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Kami boleh berdiri di sini sampai detik ini, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Dan hasil yang tadi sudah dibacakan bahwa kami lolos karena sudah melebihi batas minimal, itu semua karena kemurahan Tuhan dan kekompakan tim selama ini. Dan ke depan kami tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat DKI yang telah mendukung untuk memperjuangkan kepentingan rakyat agar rakyat bisa kembali berdaulat di bangsa ini. Tidak ada kata lain, semua berkat kerjasama dan juga dari pihak KPU maupun Bawaslu yang senantiasa memimpin dan mengoreksi pekerjaan tim sehingga kami bisa memahami dan memperbaiki waktu demi waktu, walaupun melalui beberapa proses sempat ada sengketa, dan sengketa itu bukanlah sengketa yang dibuat-buat. Ya memang itu adalah proses. Dan saya di sini juga perlu mengkoreksi apabila ada anggapan-anggapan bahwa kok sudah tidak lolos kemudian lolos. Proses sengketa itu terjadi karena ada mekanisme di mana pada saat proses tim mengupload data ke Silon, kami dirugikan selama 23 jam ketika itu. Itu proses kenapa dilakukan sengketa ke Bawaslu. Dan itu diperbolehkan menurut aturan. Karena kami dirugikan sehingga kami memperjuangkan hak kami. Kemudian setelah dinyatakan bisa melanjutkan untuk menaikkan atau melengkapi data-data dari kekurangan waktu tersebut, maka kami lakukan semaksimal mungkin dan dinyatakan lolos untuk memasuki tahap verifikasi faktual. Jadi saya perlu menjelaskan ini supaya jangan ada anggapan bahwa itu adalah bagian daripada settingan KPU, sama sekali tidak. KPU betul-betul bersama Bawaslu melakukan dengan profesional berdasarkan aturan undang-undang. Dan kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri. Sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Dan semua ini boleh terjadi atas dukungan dan ridho alam semesta yang diizinkan oleh Tuhan. Kami sampai pada titik ini untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Jakarta demi tidak ada lagi keluhan-keluhan ke depan yang menekan kehidupan rakyat Jakarta. Yang susah sekolah ya, dan segala macam kami akan perbaiki ke depan. Kami mohon doa restu karena kami harus melalui tahap berikutnya lagi. Persatuan rakyat Jakarta menentukan masa depan bangsa ini. Pak Dharma, tadi dan karena kalau tidak salah ya Pak, besok tinggal mendaftar ya Pak dengan yang sama tanggal 27. Apa persiapan Pak Dharma dan Pak Pun untuk? Baik. Syarat minimal itu 618.968.000 dan yang diperoleh tadi adalah 677.400. Sebentar ya, saya ingat kok. Jadi 677.468 itu yang tercatat tadi. Ya, jadi ke depan seperti tadi yang saya sampaikan, kami mohon dukungan dari masyarakat Jakarta. Mari kita bersama-sama perbaiki bangsa. Kita mulai dari Jakarta. Ada beberapa nama-nama dari partai politik yang akan diajukan. Apakah Pak Dharma sudah punya concern sendiri atau ada kekhawatiran apa dengan pasangan Pak RK yang dikabarkan akan maju dengan koalisi yang cukup gemuk? Persiapan Pak Dharma dan Pak Pun seperti apa Pak? Enggak ada. Kami hanya menjalani ke depan.
apapun yang ada di depan kami serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk membuka jalan. Kalau rencana manusia boleh membuat rencana, tetapi kami percaya bahwa skenario Tuhanlah yang akan terjadi. Itu dengan nama Bapak itu menepis ya Pak? Kami nggak mau pusing dengan itu. Kami hanya menjalani tugas kami dan kami berjalan berdasarkan dorongan hati nurani yang dikendalikan oleh Tuhan. Ada lagi? Pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana berhasil lolos sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta dari jalur independen. Meski begitu, Dharma malah disebut sebagai boneka agar Ridwan Kamil tak melawan kota kosong. Dharma tak mau ambil pusing dengan isu politik di masyarakat. Ia lolos sebagai bakal calon gubernur setelah mendapat dukungan lebih dari 618.000 warga DKI Jakarta. Ditelusuri Tribun Medan, Dharma Pongrekun adalah purnawirawan Jenderal Bintang 3 Polri, jebolan Akademi Kepolisian 1988. Pria kelahiran 12 Januari 1966 pernah menduduki jabatan strategis seperti Wakil Direktur Tindak Pidana Umum dan Wakil Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara. Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya. Nanti pada saatnya kita umumkan. Biar ada apa ya? Biar ada apa istilahnya? Ya ada ketegangan dikit Anda. Ya. Siapa, tapi kalian sudah tahu lah, wartawan lebih tahu kadang-kadang. Ya. Saya kira ini semua proses yang berjalan, ya. Oke? Ya, jelas itu. Saya sudah beritahu Pak Anies. Pak Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya. Kita cari momentum yang lebih tepat lagi ke depan. Ada pemahaman itu, ya. Baiklah, saudara semuanya. Pertama sekali tentu kita sudah mendengar tadi apa yang diutarakan oleh Bapak Prabowo. Dan seperti itulah sebenarnya apa yang kami bicarakan bersama dalam diskusi yang cukup intensif tadi, cukup lama. Semuanya mempunyai tekad dan pikiran yang sama. Bagaimana proses dan progres perjalanan kehidupan kebangsaan kita yang harus terus bergerak secara dinamis. Agar upaya dan harapan kita bersama untuk mengantarkan kehidupan kesejahteraan masyarakat akan semakin bisa kita dekati. Dan tadi Pak Prabowo sudah menggarisbawahi kepada kita, semua saya, betapa pentingnya para elit bangsa ini harus bersatu untuk menghadapi tantangan yang semakin besar yang kita hadapi. Harapan-harapan kita agar progres perjalanan ini tidak boleh terhenti karena keangkuhan, ketidakpahaman betapa pentingnya persatuan itu sebagai salah satu kekuatan utama untuk mendinamisir perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Saya pikir itu tidak berlebihan. Maka di balik itu semuanya tentu kita harapkan tumbuhnya rasa optimisme. Optimismenya dari seluruh komponen dan elemen masyarakat kita. Suasana yang lebih sejuk, suasana yang penuh dengan optimis. Ini akan lebih memudahkan pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran nantinya untuk mampu mendelivery program-program dan berbagai polisi kebijakan yang dilaksanakan. Nasdem jelas bertekad dengan seluruh daya, upaya yang ada, apa yang dimilikinya, berkepentingan untuk suksesnya pemerintahan ini. Saya juga mengatakan mudah-mudahan Nasdem bukan sebagai faktor yang menambah beban. Insya Allah mudah-mudahan dia bahagian daripada yang meringankan beban yang ada. Inilah harapan kami bersama. Jadi itulah yang saya utarakan pada saudara semuanya. Sekali lagi saya aturkan terima kasih. Partai Nasdem menyebut kepastian maju atau tidaknya Anies Rashid Baswedan dalam pemilihan kepala daerah Jakarta 2024 tergantung pada hasil survei terakhir.
Namun, diungkapkan pula, jika pada akhirnya Anies gagal maju pada Pilkada Jakarta, artinya pendekatan kekuasaan atau tsunami politik tengah melanda sejumlah partai. Menjelang pendaftaran calon kepala daerah Jakarta, PKS dan PKB justru melempar sinyal akan meninggalkan Anies. Kedua partai itu mengaku tengah menjajaki komunikasi dengan koalisi partai pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan presiden 2024 atau Koalisi Indonesia Maju, yang telah mendeklarasikan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta. Padahal, Anies sebelumnya telah dideklarasikan oleh PKS dan dipasangkan dengan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman. Khusus PKB, suara dukungan bagi Anies telah disuarakan DPW PKB Jakarta ke DPP PKB. Adapun Partai Nasdem yang juga pernah mendeklarasikan Anies, hingga kini belum menyatakan sikap. Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Effendi Chorie meminta publik untuk bersabar. Nasdem akan menyatakan sikapnya terkait dengan nasib Anies di Pilgub Jakarta dalam beberapa hari ke depan. Dengan Gerindra maupun Prabowo, karena PKS sudah menyatakan secara terus terang dari awal bahwa ia mau masuk pemerintahan dan ia sudah lelah 10 tahun berada sebagai oposisi. Ini yang membuat PKS tidak bisa tidur. Mendukung Anies, melepaskan kans, melepaskan kue-kue kekuasaan dan logistik dan biaya untuk membangun partai, atau dia mendukung Anies, mengabaikan pemerintahan, tidak mendapatkan kue kekuasaan, tapi dengan catatan PKS tidak pernah bisa berbicara banyak di level nasional. Masyarakat itu tidak tertarik dengan calon independen, dan masyarakat itu lebih tertarik antara Anies atau Ahok. Jadi, kalau mau mendesain bukan Anies, salah satu caranya adalah mendorong PDI Perjuangan untuk memajukan Ahok. Halo Tribuners, bersama dengan saya Nila Irde hari ini dalam program Tribun Fokus. Tribuners, hingga saat ini nasib dari Anies Baswedan di pemilihan Gubernur Jakarta 2024 masih juga belum jelas. Bahkan kini Anies Baswedan diprediksi gagal untuk bisa melaju sebagai calon Gubernur Jakarta. Kegagalan ini karena belum terbentuknya koalisi pengusung Anies Baswedan. Di satu sisi, PKS yang sebelumnya menyatakan dukungan atau mendeklarasikan Anies Baswedan kini justru berkomunikasi secara intensif dengan kubu Prabowo CS atau koalisi Kim Plus yang nantinya. Baik, yang pertama-tama saya dan Pak Pun serta semua tim hanya bisa mengatakan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Kami boleh berdiri di sini sampai detik ini, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Dan hasil yang tadi sudah dibacakan bahwa kami lolos karena sudah melebihi batas minimal, itu semua karena kemurahan Tuhan dan kekompakan tim selama ini. Dan ke depan kami tidak akan menyanyiakan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat DKI yang telah mendukung untuk memperjuangkan kepentingan rakyat agar rakyat bisa kembali berdaulat di bangsa ini. Tidak ada kata lain, semua berkat kerjasama dan juga dari pihak KPU maupun Bawaslu yang senantiasa memimpin dan mengoreksi pekerjaan tim sehingga kami bisa memahami dan memperbaiki waktu demi waktu, walaupun melalui beberapa proses sempat ada sengketa, dan sengketa itu bukanlah sengketa yang dibuat-buat. Ya memang itu adalah proses. Dan saya di sini juga perlu mengkoreksi apabila ada anggapan-anggapan bahwa kok sudah tidak lolos kemudian lolos. Proses sengketa itu terjadi karena ada mekanisme di mana pada saat proses tim mengupload data ke Silon, kami dirugikan selama 23 jam ketika itu. Itu proses kenapa dilakukan sengketa ke Bawaslu. Dan itu diperbolehkan menurut aturan. Karena kami dirugikan sehingga kami memperjuangkan hak kami. Kemudian setelah dinyatakan bisa melanjutkan untuk menaikkan atau melengkapi data-data dari kekurangan waktu tersebut, maka kami lakukan semaksimal mungkin dan dinyatakan
lolos untuk memasuki tahap verifikasi faktual. Jadi saya perlu menjelaskan ini supaya jangan ada anggapan bahwa itu adalah bagian daripada settingan KPU, sama sekali tidak. KPU betul-betul bersama Bawaslu melakukan dengan profesional berdasarkan aturan undang-undang. Dan kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri. Sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Dan semua ini boleh terjadi atas dukungan dan ridho alam semesta yang diizinkan oleh Tuhan. Kami sampai pada titik ini untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Jakarta demi tidak ada lagi keluhan-keluhan ke depan yang menekan kehidupan rakyat Jakarta. Yang susah sekolah ya, dan segala macam kami akan perbaiki ke depan. Kami mohon doa restu karena kami harus melalui tahap berikutnya lagi. Persatuan rakyat Jakarta menentukan masa depan bangsa ini. Pak Dharma, tadi dan karena kalau tidak salah ya Pak, besok tinggal mendaftar ya Pak dengan yang calon tanggal 27, apa persiapan Pak Dharma dan Pak Pun untuk? Baik. Syarat minimal itu 618.968.000 dan yang diperoleh tadi adalah 677.400. Sebentar ya, saya ingat kok. Jadi 677.468 itu yang tercatat tadi. Ya, jadi ke depan seperti tadi yang saya sampaikan, kami mohon dukungan dari masyarakat Jakarta. Mari kita bersama-sama perbaiki bangsa. Kita mulai dari Jakarta. Ada beberapa nama-nama dari partai politik yang akan diajukan. Apakah Pak Dharma sudah punya concern sendiri atau ada kekhawatiran nggak Pak dengan pasangan Pak RK yang dikabarkan akan maju dengan koalisi yang cukup gemuk? Persiapan Pak Dharma dan Pak Pun seperti apa Pak? Nggak ada. Kami hanya menjalani ke depan. Apapun yang ada di depan kami serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk membuka jalan. Kalau rencana manusia boleh membuat rencana, tetapi kami percaya bahwa skenario Tuhanlah yang akan terjadi. Itu dengan nama Bapak berarti itu menepis ya Pak? Kami nggak mau pusing dengan itu. Kami hanya menjalani tugas kami dan kami berjalan berdasarkan dorongan hati nurani yang dikendalikan oleh Tuhan. Ada lagi? Pasangan Dharma Pongrekpun dan Kunwardana berhasil lolos sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta dari jalur independen. Meski begitu, Dharma malah disebut sebagai boneka agar Ridwan Kamil tak melawan kota kosong. Dharma tak mau ambil pusing dengan isu politik di masyarakat. Dia lolos sebagai bakal calon gubernur setelah mendapat dukungan lebih dari 618.000 warga DKI Jakarta. Ditelusuri Tribun Medan, Dharma Pongrekpun adalah purnawirawan Jenderal Bintang 3 Polri, jebolan Akademi Kepolisian 1988. Pria kelahiran 12 Januari 1966 pernah menduduki jabatan strategis seperti Wakil Direktur Tindak Pidana Umum dan Wakil Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara. Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya. Nanti pada saatnya kita umumkan. Biar ada apa ya? Biar ada apa istilahnya? Ya ada ketegangan dikit Anda. Ya siapa, tapi kalian sudah tahu lah, wartawan lebih tahu kadang-kadang. Ya. Ya. Saya kira ini semua proses yang berjalan, ya. Oke? Ya, jelas itu. Saya sudah beritahu Pak Anies. Pak Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya.
Kita cari momentum yang lebih tepat lagi ke depan. Ada pemahaman itu, ya. Baiklah, saudara semuanya. Pertama sekali tentu kita sudah mendengar tadi apa yang diutarakan oleh Bapak Prabowo. Dan seperti itulah sebenarnya apa yang kami bicarakan bersama dalam diskusi yang cukup intensif tadi, cukup lama. Semuanya mempunyai tekad dan pikiran yang sama. Bagaimana proses dan progres perjalanan kehidupan kebangsaan kita yang harus terus bergerak secara dinamis. Agar upaya dan harapan kita bersama untuk mengantarkan kehidupan kesejahteraan masyarakat akan semakin bisa kita dekati. Dan tadi Pak Prabowo sudah menggarisbawahi kepada kita, terutama saya, betapa pentingnya para elit bangsa ini harus bersatu untuk menghadapi tantangan yang semakin besar yang kita hadapi. Harapan-harapan kita agar progres perjalanan ini tidak boleh terhenti karena keangkuhan, ketidakpahaman betapa pentingnya persatuan itu sebagai salah satu kekuatan utama untuk mendinamisir perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Saya pikir itu tidak berlebihan. Maka di balik itu semuanya tentu kita harapkan tumbuhnya rasa optimisme. Optimismenya dari seluruh komponen dan elemen masyarakat kita. Suasana yang lebih sejuk, suasana yang penuh dengan optimis. Ini akan lebih memudahkan pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran nantinya untuk mampu mendelivery program-program dan berbagai polisi kebijakan yang dilaksanakan. Nasdem jelas bertekad dengan seluruh daya, upaya yang ada, apa yang dimilikinya, berkepentingan untuk suksesnya pemerintahan ini. Saya juga mengatakan mudah-mudahan Nasdem bukan sebagai faktor yang menambah beban. Insya Allah mudah-mudahan dia bahagian daripada yang meringankan beban yang ada. Inilah harapan kami bersama. Jadi itulah yang saya utarakan pada saudara semuanya. Sekali lagi saya aturkan terima kasih. Partai Nasdem menyebut kepastian maju atau tidaknya Anies Rashid Baswedan dalam pemilihan kepala daerah Jakarta 2024 tergantung pada hasil survei terakhir. Namun, diungkapkan pula, jika pada akhirnya Anies gagal maju pada Pilkada Jakarta, artinya pendekatan kekuasaan atau tsunami politik tengah melanda sejumlah partai. Menjelang pendaftaran calon kepala daerah Jakarta, PKS dan PKB justru melempar sinyal akan meninggalkan Anies. Kedua partai itu mengaku tengah menjajaki komunikasi dengan koalisi partai pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan Presiden 2024 atau Koalisi Indonesia Maju, yang telah mendeklarasikan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta. Padahal, Anies sebelumnya telah dideklarasikan oleh PKS dan dipasangkan dengan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman. Khusus PKB, suara dukungan bagi Anies telah disuarakan DPW PKB Jakarta ke DPP PKB. Adapun Partai Nasdem yang juga pernah mendeklarasikan Anies hingga kini belum menyatakan sikap. Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Effendi Chorie meminta publik untuk bersabar. Nasdem akan menyatakan sikapnya terkait dengan nasib Anies di Pilgub Jakarta dalam beberapa hari ke depan. Dengan Gerindra maupun Prabowo. Karena PKS sudah menyatakan secara terus terang dari awal bahwa ia mau masuk pemerintahan dan ia sudah lelah 10 tahun berada sebagai oposisi. Ini yang membuat PKS tidak bisa tidur. Mendukung Anies, melepaskan kans, melepaskan kue-kue kekuasaan dan logistik dan biaya untuk membangun partai, atau dia mendukung Anies, mengabaikan pemerintahan, tidak mendapatkan kue kekuasaan, tapi dengan catatan PKS tidak pernah bisa berbicara banyak di level nasional. Masyarakat itu tidak tertarik dengan calon independen, dan masyarakat itu lebih tertarik antara Anies atau Ahok. Jadi, kalau mau mendesain bukan Anies, salah satu caranya adalah mendorong PDI Perjuangan untuk memajukan Ahok. Halo Tribuners, bersama dengan saya Nila Irde hari ini dalam program Tribun Sun Fokus. Tribuners, hingga saat ini nasib dari Anies Baswedan di pemilihan Gubernur Jakarta 2024 masih juga belum jelas. Bahkan kini Anies Baswedan diprediksi gagal untuk bisa melaju sebagai calon Gubernur Jakarta. Kegagalan ini karena belum terbentuknya koalisi pengusung Anies Baswedan. Di satu sisi, PKS yang sebelumnya menyatakan dukungan atau mendeklarasikan Anies Baswedan kini justru berkomunikasi secara intensif dengan kubu Prabowo CS atau koalisi Kim Plus yang nantinya
Baik, yang pertama-tama saya dan Pak Pun serta semua tim hanya bisa mengatakan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Kami boleh berdiri di sini sampai detik ini, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Dan hasil yang tadi sudah dibacakan bahwa kami lolos karena sudah melebihi batas minimal, itu semua karena kemurahan Tuhan dan kekompakan tim selama ini. Dan ke depan kami tidak akan menyanyiakan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat DKI yang telah mendukung untuk memperjuangkan kepentingan rakyat agar rakyat bisa kembali berdaulat di bangsa ini. Tidak ada kata lain, semua berkat kerjasama dan juga dari pihak KPU maupun Bawaslu yang senantiasa membimbing dan mengoreksi pekerjaan tim sehingga kami bisa memahami dan memperbaiki waktu demi waktu, walaupun melalui beberapa proses sempat ada sengketa, dan sengketa itu bukanlah sengketa yang dibuat-buat. Ya memang itu adalah proses. Dan saya di sini juga perlu mengkoreksi apabila ada anggapan-anggapan bahwa kok sudah tidak lolos kemudian lolos. Proses sengketa itu terjadi karena ada mekanisme di mana pada saat proses tim mengupload data ke Silon, kami dirugikan selama 23 jam ketika itu. Itu proses kenapa dilakukan sengketa ke Bawaslu. Dan itu diperbolehkan menurut aturan. Karena kami dirugikan sehingga kami memperjuangkan hak kami. Kemudian setelah dinyatakan bisa melanjutkan untuk menaikkan atau melengkapi data-data dari kekurangan waktu tersebut, maka kami lakukan semaksimal mungkin dan dinyatakan lolos untuk memasuki tahap verifikasi faktual. Jadi saya perlu menjelaskan ini supaya jangan ada anggapan bahwa itu adalah bagian daripada settingan KPU, sama sekali tidak. KPU betul-betul bersama Bawaslu melakukan dengan profesional berdasarkan aturan undang-undang. Dan kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Dan semua ini boleh terjadi atas dukungan dan ridho alam semesta yang diizinkan oleh Tuhan. Kami sampai pada titik ini untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Jakarta demi tidak ada lagi keluhan-keluhan ke depan yang menekan kehidupan rakyat Jakarta. Yang susah sekolah ya, dan segala macam kami akan perbaiki ke depan. Kami mohon doa restu karena kami harus melalui tahap berikutnya lagi. Persatuan rakyat Jakarta menentukan masa depan bangsa ini. Pak Dharma, tadi dan karena kalau tidak salah ya Pak, besok tinggal mendaftar ya Pak dengan yang sama tanggal 27. Apa persiapan Pak Dharma dan Pak Pun itu? Baik. Syarat minimal itu 618.968.000 dan yang diperoleh tadi adalah 677.400. Sebentar ya, saya ingat kok. Jadi 677.468 itu yang tercatat tadi. Ya, jadi ke depan seperti tadi yang saya sampaikan, kami mohon dukungan dari masyarakat Jakarta. Mari kita bersama-sama perbaiki bangsa. Kita mulai dari Jakarta. Ini ada beberapa nama-nama dari partai politik yang akan diajukan. Apakah Pak Dharma sudah punya concern sendiri atau ada kekhawatiran apa dengan pasangan Pak RK yang dikabarkan akan maju dengan koalisi yang cukup gemuk? Persiapan Pak Dharma dan Pak Pun seperti apa Pak? Enggak ada. Kami hanya menjalani ke depan.
apapun yang ada di depan kami serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk membuka jalan. Kalau rencana manusia boleh membuat rencana, tetapi kami percaya bahwa skenario Tuhanlah yang akan terjadi. Itu dengan nama Bapak tadi itu menepis ya Pak? Kami nggak mau pusing dengan itu. Kami hanya menjalani tugas kami dan kami berjalan berdasarkan dorongan hati nurani yang dikendalikan oleh Tuhan. Ada lagi? Pasangan Dharma Pongrekpun dan Kunwardana berhasil lolos sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta dari jalur independen. Meski begitu, Dharma malah disebut sebagai boneka agar Ridwan Kamil tak melawan kota kosong. Dharma tak mau ambil pusing dengan isu politik di masyarakat. Dia lolos sebagai bakal calon gubernur setelah mendapat dukungan lebih dari 618.000 warga DKI Jakarta. Ditelusuri Tribun Medan, Dharma Pongrekpun adalah purnawirawan Jenderal Bintang 3 Polri, jebolan Akademi Kepolisian 1988. Pria kelahiran 12 Januari 1966 pernah menduduki jabatan strategis seperti Wakil Direktur Tindak Pidana Umum dan Wakil Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara. Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya. Nanti pada saatnya kita umumkan. Biar ada apa ya? Biar ada apa istilahnya? Ya ada ketegangan dikit Anda. Ya siapa, tapi kalian sudah tahu lah, wartawan lebih tahu kadang-kadang. Ya. Saya kira ini semua proses yang berjalan, ya. Oke? Ya, jelas itu. Saya sudah beritahu Pak Anies. Pak Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya. Kita cari momentum yang lebih tepat lagi ke depan. Ada pemahaman itu, ya. Baiklah, saudara semuanya. Pertama sekali tentu kita sudah mendengar tadi apa yang diutarakan oleh Bapak Prabowo. Dan seperti itulah sebenarnya apa yang kami bicarakan bersama dalam diskusi yang cukup intensif tadi, cukup lama. Semuanya mempunyai tekad dan pikiran yang sama. Bagaimana proses dan progres perjalanan kehidupan kebangsaan kita yang harus terus bergerak secara dinamis. Agar upaya dan harapan kita bersama untuk mengantarkan kehidupan kesejahteraan masyarakat akan semakin bisa kita dekatin. Dan tadi Pak Prabowo sudah menggarisbawahi kepada kita, terutama saya, betapa pentingnya para elit bangsa ini harus bersatu untuk menghadapi tantangan yang semakin besar yang kita hadapi. Harapan-harapan kita agar progres perjalanan ini tidak boleh terhenti karena keangkuhan, ketidakpahaman betapa pentingnya persatuan itu sebagai salah satu kekuatan utama untuk mendinamisir perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Saya pikir itu tidak berlebihan. Maka di balik itu semuanya tentu kita harapkan tumbuhnya rasa optimisme. Optimismenya dari seluruh komponen dan elemen masyarakat kita. Suasana yang lebih sejuk, suasana yang penuh dengan optimis. Ini akan lebih memudahkan pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran nantinya untuk mampu mendelivery program-program dan berbagai polisi kebijakan yang dilaksanakan. Nasdem jelas bertekad dengan seluruh daya, upaya yang ada, apa yang dimilikinya, berkepentingan untuk suksesnya pemerintahan ini. Saya juga mengatakan mudah-mudahan Nasdem bukan sebagai faktor yang menambah beban. Insya Allah mudah-mudahan dia bahagian daripada yang meringankan beban yang ada. Inilah harapan kami bersama. Jadi itulah yang saya utarakan pada saudara semuanya. Sekali lagi saya aturkan terima kasih. Partai Nasdem menyebut kepastian maju atau tidaknya Anies Rashid Baswedan dalam pemilihan kepala daerah Jakarta 2024 tergantung pada hasil survei terakhir.
Namun, diungkapkan pula, jika pada akhirnya Anies gagal maju pada Pilkada Jakarta, artinya pendekatan kekuasaan atau tsunami politik tengah melanda sejumlah partai. Menjelang pendaftaran calon kepala daerah Jakarta, PKS dan PKB justru melempar sinyal akan meninggalkan Anies. Kedua partai itu mengaku tengah menjajaki komunikasi dengan koalisi partai pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan presiden 2024 atau Koalisi Indonesia Maju, yang telah mendeklarasikan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta. Padahal, Anies sebelumnya telah dideklarasikan oleh PKS dan dipasangkan dengan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman. Khusus PKB, suara dukungan bagi Anies telah disuarakan DPW PKB Jakarta ke DPP PKB. Adapun Partai Nasdem yang juga pernah mendeklarasikan Anies hingga kini belum menyatakan sikap. Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Effendi Chorie meminta publik untuk bersabar. Nasdem akan menyatakan sikapnya terkait dengan nasib Anies di Pilgub Jakarta dalam beberapa hari ke depan. Dengan Gerindra maupun Prabowo, karena PKS sudah menyatakan secara terus terang dari awal bahwa ia mau masuk pemerintahan dan ia sudah lelah 10 tahun berada sebagai oposisi. Ini yang membuat PKS tidak bisa tidur. Mendukung Anies, melepaskan kans, melepaskan kue-kue kekuasaan dan logistik dan biaya untuk membangun partai, atau dia mendukung Anies, mengabaikan pemerintahan, tidak mendapatkan kue kekuasaan, tapi dengan catatan PKS tidak pernah bisa berbicara banyak di level nasional. Masyarakat itu tidak tertarik dengan calon independen, dan masyarakat itu lebih tertarik antara Anies atau Ahok. Jadi, kalau mau mendesain bukan Anies, salah satu caranya adalah mendorong PDI Perjuangan untuk memajukan Ahok. Halo Tribuners, bersama dengan saya Nila Irde hari ini dalam program Tribun Fokus. Tribuners, hingga saat ini nasib dari Anies Baswedan di pemilihan Gubernur Jakarta 2024 masih juga belum jelas. Bahkan kini Anies Baswedan diprediksi gagal untuk bisa melaju sebagai calon Gubernur Jakarta. Kegagalan ini karena belum terbentuknya koalisi pengusung Anies Baswedan. Di satu sisi, PKS yang sebelumnya menyatakan dukungan atau mendeklarasikan Anies Baswedan kini justru berkomunikasi secara intensif dengan kubu Prabowo CS atau koalisi Kim Plus yang nantinya. Baik, yang pertama-tama saya dan Pak Pun serta semua tim hanya bisa mengatakan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Kami boleh berdiri di sini sampai detik ini, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Dan hasil yang tadi sudah dibacakan bahwa kami lolos karena sudah melebihi batas minimal, itu semua karena kemurahan Tuhan dan kekompakan tim selama ini. Dan ke depan kami tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat DKI yang telah mendukung untuk memperjuangkan kepentingan rakyat agar rakyat bisa kembali berdaulat di bangsa ini. Tidak ada kata lain, semua berkat kerjasama dan juga dari pihak KPU maupun Bawaslu yang senantiasa memimpin dan mengoreksi pekerjaan tim sehingga kami bisa memahami dan memperbaiki waktu demi waktu, walaupun melalui beberapa proses sempat ada sengketa, dan sengketa itu bukanlah sengketa yang dibuat-buat. Ya memang itu adalah proses. Dan saya di sini juga perlu mengkoreksi apabila ada anggapan-anggapan bahwa kok sudah tidak lolos kemudian lolos. Proses sengketa itu terjadi karena ada mekanisme di mana pada saat proses tim mengupload data ke Silon, kami dirugikan selama 23 jam ketika itu. Itu proses kenapa dilakukan sengketa ke Bawaslu. Dan itu diperbolehkan menurut aturan. Karena kami dirugikan sehingga kami memperjuangkan hak kami. Kemudian setelah dinyatakan bisa melanjutkan untuk menaikkan atau melengkapi data-data dari kekurangan waktu tersebut, maka kami lakukan semaksimal mungkin dan dinyatakan
lolos untuk memasuki tahap verifikasi faktual. Jadi saya perlu menjelaskan ini supaya jangan ada anggapan bahwa itu adalah bagian daripada settingan KPU, sama sekali tidak. KPU betul-betul bersama Bawaslu melakukan dengan profesional berdasarkan aturan undang-undang. Dan kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri. Sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Dan semua ini boleh terjadi atas dukungan dan ridho alam semesta yang diizinkan oleh Tuhan. Kami sampai pada titik ini untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Jakarta demi tidak ada lagi keluhan-keluhan ke depan yang menekan kehidupan rakyat Jakarta. Susah sekolah ya, dan segala macam kami akan perbaiki ke depan. Kami mohon doa restu karena kami harus melalui tahap berikutnya lagi. Persatuan rakyat Jakarta menentukan masa depan bangsa ini. Pak Dharma, tadi dan karena kalau tidak salah ya Pak, besok tinggal mendaftar ya Pak dengan yang sama tanggal 27. Apa persiapan Pak Dharma dan Pak Kun untuk? Baik. Syarat minimal itu 618.968.000 dan yang diperoleh tadi adalah 677.400. Sebentar ya, saya ingat kok. Jadi 677.468 itu yang tercatat tadi. Ya, jadi ke depan seperti tadi yang saya sampaikan, kami mohon dukungan dari masyarakat Jakarta. Mari kita bersama-sama perbaiki bangsa. Kita mulai dari Jakarta. Ada beberapa nama-nama dari partai politik yang akan diajukan. Apakah Pak Dharma sudah punya concern sendiri atau ada kekhawatiran nggak Pak dengan pasangan Pak RK yang dikabarkan akan maju dengan koalisi yang cukup gemuk? Persiapan Pak Dharma dan Pak Kun seperti apa Pak? Nggak ada. Kami hanya menjalani ke depan. Apapun yang ada di depan kami serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk membuka jalan. Kalau rencana manusia boleh membuat rencana, tetapi kami percaya bahwa skenario Tuhanlah yang akan terjadi. Itu dengan nama Bapak itu menepis ya Pak? Kami nggak mau pusing dengan itu. Kami hanya menjalani tugas kami dan kami berjalan berdasarkan dorongan hati nurani yang dikendalikan oleh Tuhan. Ada lagi? Pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana berhasil lolos sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta dari jalur independen. Meski begitu, Dharma malah disebut sebagai boneka agar Ridwan Kamil tak melawan kota kosong. Dharma tak mau ambil pusing dengan isu politik di masyarakat. Dia lolos sebagai bakal calon gubernur setelah mendapat dukungan lebih dari 618.000 warga DKI Jakarta. Ditelusuri Tribun Medan, Dharma Pongrekun adalah purnawirawan Jenderal Bintang 3 Polri, jebolan Akademi Kepolisian 1988. Pria kelahiran 12 Januari 1966 pernah menduduki jabatan strategis seperti Wakil Direktur Tindak Pidana Umum dan Wakil Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara. Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya. Nanti pada saatnya kita umumkan. Biar ada apa ya? Biar ada apa istilahnya? Ya ada ketegangan dikit Anda ya siapa tapi kalian sudah tahu lah, wartawan lebih tahu kadang-kadang ya. Saya kira ini semua proses yang berjalan ya. Oke? Ya, jelas itu. Saya sudah beritahu Pak Anies. Pak Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya.
Kita cari momentum yang lebih tepat lagi ke depan. Ada pemahaman itu, ya. Baiklah, saudara semuanya. Pertama sekali tentu kita sudah mendengar tadi apa yang diutarakan oleh Bapak Prabowo. Dan seperti itulah sebenarnya apa yang kami bicarakan bersama dalam diskusi yang cukup intensif tadi, cukup lama. Semuanya mempunyai tekad dan pikiran yang sama. Bagaimana proses dan progres perjalanan kehidupan kebangsaan kita yang harus terus bergerak secara dinamis. Agar upaya dan harapan kita bersama untuk mengantarkan kehidupan kesejahteraan masyarakat akan semakin bisa kita dekatin. Dan tadi Pak Prabowo sudah menggarisbawahi kepada kita, rumah saya, betapa pentingnya para elit bangsa ini harus bersatu. Untuk menghadapi tantangan yang semakin besar yang kita hadapi. Harapan-harapan kita agar progres perjalanan ini tidak boleh terhenti, karena keangkuhan, ketidakpahaman, betapa pentingnya persatuan itu sebagai salah satu kekuatan utama untuk mendinamisir perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Saya pikir itu tidak berlebihan. Maka di balik itu semuanya tentu kita harapkan tumbuhnya rasa optimisme. Optimismenya dari seluruh komponen dan elemen masyarakat kita. Suasana yang lebih sejuk, suasana yang penuh dengan optimis. Ini akan lebih memudahkan pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran nantinya untuk mampu mendelivery program-program dan berbagai polisi kebijakan yang dilaksanakan. Nasdem jelas bertekad dengan seluruh daya, upaya yang ada, apa yang dimilikinya, berkepentingan untuk suksesnya pemerintahan ini. Saya juga mengatakan mudah-mudahan Nasdem bukan sebagai faktor yang menambah beban. Insya Allah mudah-mudahan dia bahagian daripada yang meringankan beban yang ada. Inilah harapan kami bersama. Jadi itulah yang saya utarakan pada saudara semuanya. Sekali lagi saya aturkan terima kasih. Partai Nasdem menyebut kepastian maju atau tidaknya Anies Rashid Baswedan dalam pemilihan kepala daerah Jakarta 2024 tergantung pada hasil survei terakhir. Namun, diungkapkan pula, jika pada akhirnya Anies gagal maju pada Pilkada Jakarta, artinya pendekatan kekuasaan atau tsunami politik tengah melanda sejumlah partai. Menjelang pendaftaran calon kepala daerah Jakarta, PKS dan PKB justru melempar sinyal akan meninggalkan Anies. Kedua partai itu mengaku tengah menjajaki komunikasi dengan koalisi partai pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan presiden 2024 atau Koalisi Indonesia Maju yang telah mendeklarasikan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta. Padahal, Anies sebelumnya telah dideklarasikan oleh PKS dan dipasangkan dengan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman. Khusus PKB, suara dukungan bagi Anies telah disuarakan DPW PKB Jakarta ke DPP PKB. Adapun Partai Nasdem yang juga pernah mendeklarasikan Anies hingga kini belum menyatakan sikap. Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Effendi Chorie meminta publik untuk bersabar. Nasdem akan menyatakan sikapnya terkait dengan nasib Anies di Pilgub Jakarta dalam beberapa hari ke depan. Dengan Gerindra maupun Prabowo. Karena PKS sudah menyatakan secara terus terang dari awal bahwa ia mau masuk pemerintahan dan ia sudah lelah 10 tahun berada sebagai oposisi. Ini yang membuat PKS tidak bisa tidur. Mendukung Anies, melepaskan kans, melepaskan kue-kue kekuasaan dan logistik dan biaya untuk membangun partai, atau dia mendukung Anies, mengabaikan pemerintahan, tidak mendapatkan kue kekuasaan, tapi dengan catatan PKS tidak pernah bisa berbicara banyak di level nasional. Masyarakat itu tidak tertarik dengan calon independen, dan masyarakat itu lebih tertarik antara Anies atau Ahok. Jadi, kalau mau mendesain bukan Anies, salah satu caranya adalah mendorong PDI Perjuangan untuk memajukan Ahok. Halo Tribuners, bersama dengan saya Nila Irde hari ini dalam program Tribun Fokus. Tribuners, hingga saat ini nasib dari Anies Baswedan di pemilihan Gubernur Jakarta 2024 masih juga belum jelas. Bahkan kini Anies Baswedan diprediksi gagal untuk bisa melaju sebagai calon Gubernur Jakarta. Kegagalan ini karena belum terbentuknya koalisi pengusung Anies Baswedan. Di satu sisi, PKS yang sebelumnya menyatakan dukungan atau mendeklarasikan Anies Baswedan kini justru berkomunikasi secara intensif dengan kubu Prabowo CS atau koalisi Kim Plus yang nantinya
Baik, yang pertama-tama saya dan Pak Pun serta semua tim hanya bisa mengatakan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Kami boleh berdiri di sini sampai detik ini, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Dan hasil yang tadi sudah dibacakan bahwa kami lolos karena sudah melebihi batas minimal, itu semua karena kemurahan Tuhan dan kekompakan tim selama ini. Dan ke depan kami tidak akan menyanyiakan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat DKI yang telah mendukung untuk memperjuangkan kepentingan rakyat agar rakyat bisa kembali berdaulat di bangsa ini. Tidak ada kata lain, semua berkat kerjasama dan juga dari pihak KPU maupun Bawaslu yang senantiasa membimbing dan mengoreksi pekerjaan tim sehingga kami bisa memahami dan memperbaiki waktu demi waktu, walaupun melalui beberapa proses sempat ada sengketa, dan sengketa itu bukanlah sengketa yang dibuat-buat. Ya memang itu adalah proses. Dan saya di sini juga perlu mengkoreksi apabila ada anggapan-anggapan bahwa kok sudah tidak lolos kemudian lolos. Proses sengketa itu terjadi karena ada mekanisme di mana pada saat proses tim mengupload data ke Silon, kami dirugikan selama 23 jam ketika itu. Itu proses kenapa dilakukan sengketa ke Bawaslu. Dan itu diperbolehkan menurut aturan. Karena kami dirugikan sehingga kami memperjuangkan hak kami. Kemudian setelah dinyatakan bisa melanjutkan untuk menaikkan atau melengkapi data-data dari kekurangan waktu tersebut, maka kami lakukan semaksimal mungkin dan dinyatakan lolos untuk memasuki tahap verifikasi faktual. Jadi saya perlu menjelaskan ini supaya jangan ada anggapan bahwa itu adalah bagian daripada settingan KPU, sama sekali tidak. KPU betul-betul bersama Bawaslu melakukan dengan profesional berdasarkan aturan undang-undang. Dan kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Dan semua ini boleh terjadi atas dukungan dan ridho alam semesta yang diizinkan oleh Tuhan. Kami sampai pada titik ini untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Jakarta demi tidak ada lagi keluhan-keluhan ke depan yang menekan kehidupan rakyat Jakarta. Susah sekolah ya, dan segala macam kami akan perbaiki ke depan. Kami mohon doa restu karena kami harus melalui tahap berikutnya lagi. Persatuan rakyat Jakarta menentukan masa depan bangsa ini. Pak Dharma, tadi dan karena kalau tidak salah ya Pak, besok tinggal mendaftar ya Pak dengan yang sama tanggal 27. Apa persiapan Pak Dharma dan Pak Pun? Baik. Syarat minimal itu 618.968.000 dan yang diperoleh tadi adalah 677.400. Sebentar ya, saya ingat kok. Jadi 677.468 itu yang tercatat tadi. Ya, jadi ke depan seperti tadi yang saya sampaikan, kami mohon dukungan dari masyarakat Jakarta. Mari kita bersama-sama perbaiki bangsa. Kita mulai dari Jakarta. Ada beberapa nama-nama dari partai politik yang akan diajukan. Apakah Pak Dharma sudah punya concern sendiri atau ada kekhawatiran nggak Pak dengan pasangan Pak RK yang dikabarkan akan maju dengan koalisi yang cukup gemuk? Persiapan Pak Dharma dan Pak Pun seperti apa Pak? Nggak ada. Kami hanya menjalani ke depan.
apapun yang ada di depan kami serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk membuka jalan. Kalau rencana manusia boleh membuat rencana, tetapi kami percaya bahwa skenario Tuhanlah yang akan terjadi. Itu dengan nama Bapak itu menepis ya Pak? Kami nggak mau pusing dengan itu. Kami hanya menjalani tugas kami, dan kami berjalan berdasarkan dorongan hati nurani yang dikendalikan oleh Tuhan. Ada lagi? Pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana berhasil lolos sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta dari jalur independen. Meski begitu, Dharma malah disebut sebagai boneka agar Ridwan Kamil tak melawan kota kosong. Dharma tak mau ambil pusing dengan isu politik di masyarakat. Dia lolos sebagai bakal calon gubernur setelah mendapat dukungan lebih dari 618.000 warga DKI Jakarta. Ditelusuri Tribun Medan, Dharma Pongrekun adalah purnawirawan Jenderal Bintang 3 Polri, jebolan Akademi Kepolisian 1988. Pria kelahiran 12 Januari 1966 pernah menduduki jabatan strategis seperti Wakil Direktur Tindak Pidana Umum dan Wakil Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara. Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya. Nanti pada saatnya kita umumkan. Biar ada apa ya? Biar ada apa istilahnya? Ya ada ketegangan dikit Anda. Ya siapa, tapi kalian sudah tahu lah, wartawan lebih tahu kadang-kadang. Ya. Ya. Saya kira ini semua proses yang berjalan, ya. Oke? Ya, jelas itu. Saya sudah beritahu Pak Anies. Pak Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya. Kita cari momentum yang lebih tepat lagi ke depan. Ada pemahaman itu, ya. Baiklah, saudara semuanya. Pertama sekali tentu kita sudah mendengar tadi apa yang diutarakan oleh Bapak Prabowo. Dan seperti itulah sebenarnya apa yang kami bicarakan bersama dalam diskusi yang cukup intensif tadi, cukup lama. Semuanya mempunyai tekad dan pikiran yang sama. Bagaimana proses dan progres perjalanan kehidupan kebangsaan kita yang harus terus bergerak secara dinamis. Agar upaya dan harapan kita bersama untuk mengantarkan kehidupan kesejahteraan masyarakat akan semakin bisa kita dekati. Dan tadi Pak Prabowo sudah menggarisbawahi kepada kita, terutama saya, betapa pentingnya para elit bangsa ini harus bersatu untuk menghadapi tantangan yang semakin besar yang kita hadapi. Harapan-harapan kita agar progres perjalanan ini tidak boleh terhenti karena keangkuhan, ketidakpahaman betapa pentingnya persatuan itu sebagai salah satu kekuatan utama untuk mendinamisir perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Saya pikir itu tidak berlebihan. Maka di balik itu semuanya tentu kita harapkan tumbuhnya rasa optimisme. Optimismenya dari seluruh komponen dan elemen masyarakat kita. Suasana yang lebih sejuk, suasana yang penuh dengan optimis. Ini akan lebih memudahkan pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran nantinya untuk mampu mendelivery program-program dan berbagai polisi kebijakan yang dilaksanakan. Nasdem jelas bertekad dengan seluruh daya, upaya yang ada, apa yang dimilikinya, berkepentingan untuk suksesnya pemerintahan ini. Saya juga mengatakan mudah-mudahan Nasdem bukan sebagai faktor yang menambah beban. Insya Allah mudah-mudahan dia bahagian daripada yang meringankan beban yang ada. Inilah harapan kami bersama. Jadi itulah yang saya utarakan pada saudara semuanya. Sekali lagi saya aturkan terima kasih. Partai Nasdem menyebut kepastian maju atau tidaknya Anies Rashid Baswedan dalam pemilihan kepala daerah Jakarta 2024 tergantung pada hasil survei terakhir.
Namun, diungkapkan pula, jika pada akhirnya Anies gagal maju pada Pilkada Jakarta, artinya pendekatan kekuasaan atau tsunami politik tengah melanda sejumlah partai. Menjelang pendaftaran calon kepala daerah Jakarta, PKS dan PKB justru melempar sinyal akan meninggalkan Anies. Kedua partai itu mengaku tengah menjajaki komunikasi dengan koalisi partai pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan presiden 2024 atau Koalisi Indonesia Maju, yang telah mendeklarasikan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta. Padahal, Anies sebelumnya telah dideklarasikan oleh PKS dan dipasangkan dengan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman. Khusus PKB, suara dukungan bagi Anies telah disuarakan DPW PKB Jakarta ke DPP PKB. Adapun Partai Nasdem yang juga pernah mendeklarasikan Anies hingga kini belum menyatakan sikap. Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Effendi Chorie meminta publik untuk bersabar. Nasdem akan menyatakan sikapnya terkait dengan nasib Anies di Pilgub Jakarta dalam beberapa hari ke depan. Dengan Gerindra maupun Prabowo, karena PKS sudah menyatakan secara terus terang dari awal bahwa ia mau masuk pemerintahan dan ia sudah lelah 10 tahun berada sebagai oposisi. Ini yang membuat PKS tidak bisa tidur. Mendukung Anies, melepaskan kans, melepaskan kue-kue kekuasaan dan logistik dan biaya untuk membangun partai, atau dia mendukung Anies, mengabaikan pemerintahan, tidak mendapatkan kue kekuasaan, tapi dengan catatan PKS tidak pernah bisa berbicara banyak di level nasional. Masyarakat itu tidak tertarik dengan calon independen, dan masyarakat itu lebih tertarik antara Anies atau Ahok. Jadi, kalau mau mendesain bukan Anies, salah satu caranya adalah mendorong PDI Perjuangan untuk memajukan Ahok. Halo Tribuners, bersama dengan saya Nila Irde hari ini dalam program Tribun Sun Fokus. Tribuners, hingga saat ini nasib dari Anies Baswedan di pemilihan Gubernur Jakarta 2024 masih juga belum jelas. Bahkan kini Anies Baswedan diprediksi gagal untuk bisa melaju sebagai calon Gubernur Jakarta. Kegagalan ini karena belum terbentuknya koalisi pengusung Anies Baswedan. Di satu sisi, PKS yang sebelumnya menyatakan dukungan atau mendeklarasikan Anies Baswedan kini justru berkomunikasi secara intensif dengan kubu Prabowo CS atau koalisi Kim Plus yang nantinya. Baik, yang pertama-tama saya dan Pak Pun serta semua tim hanya bisa mengatakan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Kami boleh berdiri di sini sampai detik ini, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Dan hasil yang tadi sudah dibacakan bahwa kami lolos karena sudah melebihi batas minimal, itu semua karena kemurahan Tuhan dan kekompakan tim selama ini. Dan ke depan kami tidak akan menyanyiakan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat DKI yang telah mendukung untuk memperjuangkan kepentingan rakyat agar rakyat bisa kembali berdaulat di bangsa ini. Tidak ada kata lain, semua berkat kerjasama dan juga dari pihak KPU maupun Bawaslu yang senantiasa memimpin dan mengoreksi pekerjaan tim sehingga kami bisa memahami dan memperbaiki waktu demi waktu, walaupun melalui beberapa proses sempat ada sengketa, dan sengketa itu bukanlah sengketa yang dibuat-buat. Ya memang itu adalah proses. Dan saya di sini juga perlu mengkoreksi apabila ada anggapan-anggapan bahwa kok sudah tidak lolos kemudian lolos. Proses sengketa itu terjadi karena ada mekanisme di mana pada saat proses tim mengupload data ke Silon, kami dirugikan selama 23 jam ketika itu. Itu proses kenapa dilakukan sengketa ke Bawaslu. Dan itu diperbolehkan menurut aturan. Karena kami dirugikan sehingga kami memperjuangkan hak kami. Kemudian setelah dinyatakan bisa melanjutkan untuk menaikkan atau melengkapi data-data dari kekurangan waktu tersebut, maka kami lakukan semaksimal mungkin dan dinyatakan
lolos untuk memasuki tahap verifikasi faktual. Jadi saya perlu menjelaskan ini supaya jangan ada anggapan bahwa itu adalah bagian daripada settingan KPU, sama sekali tidak. KPU betul-betul bersama Bawaslu melakukan dengan profesional berdasarkan aturan undang-undang. Dan kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri. Sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Dan semua ini boleh terjadi atas dukungan dan ridho alam semesta yang diizinkan oleh Tuhan. Kami sampai pada titik ini untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Jakarta demi tidak ada lagi keluhan-keluhan ke depan yang menekan kehidupan rakyat Jakarta. Yang susah sekolah ya, dan segala macam kami akan perbaiki ke depan. Kami mohon doa restu karena kami harus melalui tahap berikutnya lagi. Persatuan rakyat Jakarta menentukan masa depan bangsa ini. Pak Dharma, tadi dan karena kalau tidak salah ya Pak, besok tinggal mendaftar ya Pak dengan yang sama-sama 27. Apa persiapan Pak Dharma dan Pak Pun itu? Baik. Syarat minimal itu 618.968.000 dan yang diperoleh tadi adalah 677.400. Sebentar ya, saya ingat kok. Jadi 677.468 itu yang tercatat tadi. Ya, jadi ke depan seperti tadi yang saya sampaikan, kami mohon dukungan dari masyarakat Jakarta. Mari kita bersama-sama perbaiki bangsa. Kita mulai dari Jakarta. Ada beberapa nama-nama dari partai politik yang akan diajukan. Apakah Pak Dharma sudah punya concern sendiri atau ada kekhawatiran nggak Pak dengan pasangan Pak RK yang dikabarkan akan maju dengan koalisi yang cukup gemuk? Persiapan Pak Dharma dan Pak Pun seperti apa Pak? Nggak ada. Kami hanya menjalani ke depan. Apapun yang ada di depan kami serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk membuka jalan. Kalau rencana manusia boleh membuat rencana, tetapi kami percaya bahwa skenario Tuhanlah yang akan terjadi. Itu dengan nama Bapak itu menepis ya Pak? Ya? Kami nggak mau pusing dengan itu. Kami hanya menjalani tugas kami dan kami berjalan berdasarkan dorongan hati nurani yang dikendalikan oleh Tuhan. Ada lagi? Pasangan Dharma Pongrekpun dan Kunwardana berhasil lolos sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta dari jalur independen. Meski begitu, Dharma malah disebut sebagai boneka agar Ridwan Kamil tak melawan kota kosong. Dharma tak mau ambil pusing dengan isu politik di masyarakat. Dia lolos sebagai bakal calon gubernur setelah mendapat dukungan lebih dari 618.000 warga DKI Jakarta. Ditelusuri Tribun Medan, Dharma Pongrekpun adalah purnawirawan Jenderal Bintang 3 Polri, jebolan Akademi Kepolisian 1988. Pria kelahiran 12 Januari 1966 pernah menduduki jabatan strategis seperti Wakil Direktur Tindak Pidana Umum dan Wakil Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara. Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya. Nanti pada saatnya kita umumkan. Biar ada apa ya? Biar ada apa istilahnya? Ya ada ketegangan dikit Anda ya siapa tapi kalian sudah tahu lah, wartawan lebih tahu kadang-kadang ya. Saya kira ini semua proses yang berjalan ya. Oke? Ya. Jelas itu. Saya sudah beritahu Pak Anies. Pak Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya.
kita cari momentum yang lebih tepat lagi ke depan. Ada pemahaman itu, ya. Baiklah, saudara semuanya. Pertama sekali tentu kita sudah mendengar tadi apa yang diutarakan oleh Bapak Prabowo. Dan seperti itulah sebenarnya apa yang kami bicarakan bersama dalam diskusi yang cukup intensif tadi, cukup lama. Semuanya mempunyai tekad dan pikiran yang sama. Bagaimana proses dan progres perjalanan kehidupan kebangsaan kita yang harus terus bergerak secara dinamis. Agar upaya dan harapan kita bersama untuk mengantarkan kehidupan kesejahteraan masyarakat akan semakin bisa kita dekati. Dan tadi Pak Prabowo sudah menggarisbawahi kepada kita, terutama saya, betapa pentingnya para elit bangsa ini harus bersatu. Untuk menghadapi tantangan yang semakin besar yang kita hadapi. Harapan-harapan kita agar progres perjalanan ini tidak boleh terhenti, karena keangkuhan, ketidakpahaman, betapa pentingnya persatuan itu sebagai salah satu kekuatan utama untuk mendinamisir perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Saya pikir itu tidak berlebihan. Maka di balik itu semuanya tentu kita harapkan tumbuhnya rasa optimisme. Optimismenya dari seluruh komponen dan elemen masyarakat kita. Suasana yang lebih sejuk, suasana yang penuh dengan optimis. Ini akan lebih memudahkan pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran nantinya untuk mampu mendelivery program-program dan berbagai polisi kebijakan yang dilaksanakan. Nasdem jelas bertekad dengan seluruh daya, upaya yang ada, apa yang dimilikinya, berkepentingan untuk suksesnya pemerintahan ini. Saya juga mengatakan mudah-mudahan Nasdem bukan sebagai faktor yang menambah beban. Insya Allah mudah-mudahan dia bahagian daripada yang meringankan beban yang ada. Inilah harapan kami bersama. Jadi itulah yang saya utarakan pada saudara semuanya. Sekali lagi saya aturkan terima kasih. Partai Nasdem menyebut kepastian maju atau tidaknya Anies Rashid Baswedan dalam pemilihan kepala daerah Jakarta 2024 tergantung pada hasil survei terakhir. Namun, diungkapkan pula, jika pada akhirnya Anies gagal maju pada Pilkada Jakarta, artinya pendekatan kekuasaan atau tsunami politik tengah melanda sejumlah partai. Menjelang pendaftaran calon kepala daerah Jakarta, PKS dan PKB justru melempar sinyal akan meninggalkan Anies. Kedua partai itu mengaku tengah menjajaki komunikasi dengan koalisi partai pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan Presiden 2024 atau Koalisi Indonesia Maju, yang telah mendeklarasikan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta. Padahal, Anies sebelumnya telah dideklarasikan oleh PKS dan dipasangkan dengan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman. Khusus PKB, suara dukungan bagi Anies telah disuarakan DPW PKB Jakarta ke DPP PKB. Adapun Partai Nasdem yang juga pernah mendeklarasikan Anies hingga kini belum menyatakan sikap. Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Effendi Chorie meminta publik untuk bersabar. Nasdem akan menyatakan sikapnya terkait dengan nasib Anies di Pilgub Jakarta dalam beberapa hari ke depan. Dengan Gerindra maupun Prabowo. Karena PKS sudah menyatakan secara terus terang dari awal bahwa ia mau masuk pemerintahan dan ia sudah lelah 10 tahun berada sebagai oposisi. Ini yang membuat PKS tidak bisa tidur. Mendukung Anies, melepaskan kans, melepaskan kue-kue kekuasaan dan logistik dan biaya untuk membangun partai, atau dia mendukung Anies, mengabaikan pemerintahan, tidak mendapatkan kue kekuasaan, tapi dengan catatan PKS tidak pernah bisa berbicara banyak di level nasional. Masyarakat itu tidak tertarik dengan calon independen, dan masyarakat itu lebih tertarik antara Anies atau Ahok. Jadi, kalau mau mendesain bukan Anies, salah satu caranya adalah mendorong PDI Perjuangan untuk memajukan Ahok. Halo Tribuners, bersama dengan saya Nila Irde hari ini dalam program Tribun Sun Fokus. Tribuners, hingga saat ini nasib dari Anies Baswedan di pemilihan Gubernur Jakarta 2024 masih juga belum jelas. Bahkan kini Anies Baswedan diprediksi gagal untuk bisa melaju sebagai calon Gubernur Jakarta. Kegagalan ini karena belum terbentuknya koalisi pengusung Anies Baswedan. Di satu sisi, PKS yang sebelumnya menyatakan dukungan atau mendeklarasikan Anies Baswedan kini justru berkomunikasi secara intensif dengan kubu Prabowo CS atau koalisi Kim Plus yang nantinya
Baik, yang pertama-tama saya dan Pak Pun serta semua tim hanya bisa mengatakan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Kami boleh berdiri di sini sampai detik ini, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Dan hasil yang tadi sudah dibacakan bahwa kami lolos karena sudah melebihi batas minimal, itu semua karena kemurahan Tuhan dan kekompakan tim selama ini. Dan ke depan kami tidak akan menyanyiakan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat DKI yang telah mendukung untuk memperjuangkan kepentingan rakyat agar rakyat bisa kembali berdaulat di bangsa ini. Tidak ada kata lain, semua berkat kerjasama dan juga dari pihak KPU maupun Bawaslu yang senantiasa membimbing dan mengoreksi pekerjaan tim sehingga kami bisa memahami dan memperbaiki waktu demi waktu, walaupun melalui beberapa proses sempat ada sengketa, dan sengketa itu bukanlah sengketa yang dibuat-buat. Ya memang itu adalah proses. Dan saya di sini juga perlu mengkoreksi apabila ada anggapan-anggapan bahwa kok sudah tidak lolos kemudian lolos. Proses sengketa itu terjadi karena ada mekanisme di mana pada saat proses tim mengupload data ke Silon, kami dirugikan selama 23 jam ketika itu. Itu proses kenapa dilakukan sengketa ke Bawaslu. Dan itu diperbolehkan menurut aturan. Karena kami dirugikan sehingga kami memperjuangkan hak kami. Kemudian setelah dinyatakan bisa melanjutkan untuk menaikkan atau melengkapi data-data dari kekurangan waktu tersebut, maka kami lakukan semaksimal mungkin dan dinyatakan lolos untuk memasuki tahap verifikasi faktual. Jadi saya perlu menjelaskan ini supaya jangan ada anggapan bahwa itu adalah bagian daripada settingan KPU, sama sekali tidak. KPU betul-betul bersama Bawaslu melakukan dengan profesional berdasarkan aturan undang-undang. Dan kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri. Sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Dan semua ini boleh terjadi atas dukungan dan ridho alam semesta yang diizinkan oleh Tuhan. Kami sampai pada titik ini untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Jakarta demi tidak ada lagi keluhan-keluhan ke depan yang menekan kehidupan rakyat Jakarta. Yang susah sekolah ya, dan segala macam kami akan perbaiki ke depan. Kami mohon doa restu karena kami harus melalui tahap berikutnya lagi. Persatuan rakyat Jakarta menentukan masa depan bangsa ini. Pak Dharma, tadi dan karena kalau tidak salah ya Pak, besok tinggal mendaftar ya Pak dengan yang sama tanggal 27. Apa persiapan Pak Dharma dan Pak Pun untuk? Baik. Syarat minimal itu 618.968.000 dan yang diperoleh tadi adalah 677.400. Sebentar ya, saya ingat dong. Jadi 677.468 itu yang tercatat tadi. Ya, jadi ke depan seperti tadi yang saya sampaikan, kami mohon dukungan dari masyarakat Jakarta. Mari kita bersama-sama perbaiki bangsa. Kita mulai dari Jakarta. Ada beberapa nama-nama dari partai politik yang akan diajukan. Apakah Pak Dharma sudah punya concern sendiri atau ada kekhawatiran apa dengan pasangan Pak RK yang dikabarkan akan maju dengan koalisi yang cukup gemuk? Persiapan Pak Dharma dan Pak Pun seperti apa Pak? Enggak ada. Kami hanya menjalani ke depan.
apapun yang ada di depan kami serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk membuka jalan. Kalau rencana manusia boleh membuat rencana, tetapi kami percaya bahwa skenario Tuhanlah yang akan terjadi. Itu dengan nama Bapak berarti itu menepis ya Pak? Kami nggak mau pusing dengan itu. Kami hanya menjalani tugas kami, dan kami berjalan berdasarkan dorongan hati nurani yang dikendalikan oleh Tuhan. Ada lagi? Pasangan Dharma Pongrekpun dan Kunwardana berhasil lolos sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta dari jalur independen. Meski begitu, Dharma malah disebut sebagai boneka agar Ridwan Kamil tak melawan kota kosong. Dharma tak mau ambil pusing dengan isu politik di masyarakat. Dia lolos sebagai bakal calon gubernur setelah mendapat dukungan lebih dari 618.000 warga DKI Jakarta. Ditelusuri Tribun Medan, Dharma Pongrekpun adalah purnawirawan Jenderal Bintang 3 Polri, jebolan Akademi Kepolisian 1988. Pria kelahiran 12 Januari 1966 pernah menduduki jabatan strategis seperti Wakil Direktur Tindak Pidana Umum dan Wakil Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara. Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya. Nanti pada saatnya kita umumkan. Biar ada apa ya? Biar ada apa istilahnya? Ya ada ketegangan dikit Anda. Ya siapa, tapi kalian sudah tahu lah, wartawan lebih tahu kadang-kadang. Ya. Saya kira ini semua proses yang berjalan, ya. Oke? Ya, jelas itu. Saya sudah beritahu Pak Anies. Pak Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya. Kita cari momentum yang lebih tepat lagi ke depan. Ada pemahaman itu, ya. Baiklah, saudara semuanya. Pertama sekali tentu kita sudah mendengar tadi apa yang diutarakan oleh Bapak Prabowo. Dan seperti itulah sebenarnya apa yang kami bicarakan bersama dalam diskusi yang cukup intensif tadi, cukup lama. Semuanya mempunyai tekad dan pikiran yang sama. Bagaimana proses dan progres perjalanan kehidupan kebangsaan kita yang harus terus bergerak secara dinamis. Agar upaya dan harapan kita bersama untuk mengantarkan kehidupan kesejahteraan masyarakat akan semakin bisa kita dekati. Dan tadi Pak Prabowo sudah menggarisbawahi kepada kita, terutama saya, betapa pentingnya para elit bangsa ini harus bersatu untuk menghadapi tantangan yang semakin besar yang kita hadapi. Harapan-harapan kita agar progres perjalanan ini tidak boleh terhenti karena keangkuhan, ketidakpahaman betapa pentingnya persatuan itu sebagai salah satu kekuatan utama untuk mendinamisir perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Saya pikir itu tidak berlebihan. Maka di balik itu semuanya tentu kita harapkan tumbuhnya rasa optimisme. Optimismenya dari seluruh komponen dan elemen masyarakat kita. Suasana yang lebih sejuk, suasana yang penuh dengan optimis. Ini akan lebih memudahkan pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran nantinya untuk mampu mendelivery program-program dan berbagai polisi kebijakan yang dilaksanakan. Nasdem jelas bertekad dengan seluruh daya, upaya yang ada, apa yang dimilikinya, berkepentingan untuk suksesnya pemerintahan ini. Saya juga mengatakan mudah-mudahan Nasdem bukan sebagai faktor yang menambah beban. Insya Allah mudah-mudahan dia bahagian daripada yang meringankan beban yang ada. Inilah harapan kami bersama. Jadi itulah yang saya utarakan pada saudara semuanya. Sekali lagi saya aturkan terima kasih. Partai Nasdem menyebut kepastian maju atau tidaknya Anies Rashid Baswedan dalam pemilihan kepala daerah Jakarta 2024 tergantung pada hasil survei terakhir.
Namun, diungkapkan pula, jika pada akhirnya Anies gagal maju pada Pilkada Jakarta, artinya pendekatan kekuasaan atau tsunami politik tengah melanda sejumlah partai. Menjelang pendaftaran calon kepala daerah Jakarta, PKS dan PKB justru melempar sinyal akan meninggalkan Anies. Kedua partai itu mengaku tengah menjajaki komunikasi dengan koalisi partai pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan presiden 2024 atau Koalisi Indonesia Maju, yang telah mendeklarasikan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta. Padahal, Anies sebelumnya telah dideklarasikan oleh PKS dan dipasangkan dengan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman. Khusus PKB, suara dukungan bagi Anies telah disuarakan DPW PKB Jakarta ke DPP PKB. Adapun Partai Nasdem yang juga pernah mendeklarasikan Anies hingga kini belum menyatakan sikap. Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Effendi Chorie meminta publik untuk bersabar. Nasdem akan menyatakan sikapnya terkait dengan nasib Anies di Pilgub Jakarta dalam beberapa hari ke depan. Dengan Gerindra maupun Prabowo, karena PKS sudah menyatakan secara terus terang dari awal bahwa ia mau masuk pemerintahan dan ia sudah lelah 10 tahun berada sebagai oposisi. Ini yang membuat PKS tidak bisa tidur. Mendukung Anies, melepaskan kans, melepaskan kue-kue kekuasaan dan logistik dan biaya untuk membangun partai, atau dia mendukung Anies, mengabaikan pemerintahan, tidak mendapatkan kue kekuasaan, tapi dengan catatan PKS tidak pernah bisa berbicara banyak di level nasional. Masyarakat itu tidak tertarik dengan calon independen, dan masyarakat itu lebih tertarik antara Anies atau Ahok. Jadi, kalau mau mendesain bukan Anies, salah satu caranya adalah mendorong PDI Perjuangan untuk memajukan Ahok. Halo Tribuners, bersama dengan saya Nila Irde hari ini dalam program Tribun Fokus. Tribuners, hingga saat ini nasib dari Anies Baswedan di pemilihan Gubernur Jakarta 2024 masih juga belum jelas. Bahkan kini Anies Baswedan diprediksi gagal untuk bisa melaju sebagai calon Gubernur Jakarta. Kegagalan ini karena belum terbentuknya koalisi pengusung Anies Baswedan. Di satu sisi, PKS yang sebelumnya menyatakan dukungan atau mendeklarasikan Anies Baswedan kini justru berkomunikasi secara intensif dengan kubu Prabowo CS atau koalisi Kim Plus yang nantinya. Baik, yang pertama-tama saya dan Pak Pun serta semua tim hanya bisa mengatakan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Kami boleh berdiri di sini sampai detik ini, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Dan hasil yang tadi sudah dibacakan bahwa kami lolos karena sudah melebihi batas minimal, itu semua karena kemurahan Tuhan dan kekompakan tim selama ini. Dan ke depan kami tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat DKI yang telah mendukung untuk memperjuangkan kepentingan rakyat agar rakyat bisa kembali berdaulat di bangsa ini. Tidak ada kata lain, semua berkat kerjasama dan juga dari pihak KPU maupun Bawaslu yang senantiasa memimpin dan mengoreksi pekerjaan tim sehingga kami bisa memahami dan memperbaiki waktu demi waktu, walaupun melalui beberapa proses sempat ada sengketa, dan sengketa itu bukanlah sengketa yang dibuat-buat. Ya memang itu adalah proses. Dan saya di sini juga perlu mengkoreksi apabila ada anggapan-anggapan bahwa kok sudah tidak lolos kemudian lolos. Proses sengketa itu terjadi karena ada mekanisme di mana pada saat proses tim mengupload data ke Silon, kami dirugikan selama 23 jam ketika itu. Itu proses kenapa dilakukan sengketa ke Bawaslu. Dan itu diperbolehkan menurut aturan. Karena kami dirugikan sehingga kami memperjuangkan hak kami. Kemudian setelah dinyatakan bisa melanjutkan untuk menaikkan atau melengkapi data-data dari kekurangan waktu tersebut, maka kami lakukan semaksimal mungkin dan dinyatakan
lolos untuk memasuki tahap verifikasi faktual. Jadi saya perlu menjelaskan ini supaya jangan ada anggapan bahwa itu adalah bagian daripada settingan KPU, sama sekali tidak. KPU betul-betul bersama Bawaslu melakukan dengan profesional berdasarkan aturan undang-undang. Dan kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri. Sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Dan semua ini boleh terjadi atas dukungan dan ridho alam semesta yang diizinkan oleh Tuhan. Kami sampai pada titik ini untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Jakarta demi tidak ada lagi keluhan-keluhan ke depan yang menekan kehidupan rakyat Jakarta. Yang susah sekolah ya, dan segala macam kami akan perbaiki ke depan. Kami mohon doa restu karena kami harus melalui tahap berikutnya lagi. Persatuan rakyat Jakarta menentukan masa depan bangsa ini. Pak Dharma, tadi dan karena kalau tidak salah ya Pak, besok tinggal mendaftar ya Pak dengan yang sama tanggal 27. Apa persiapan Pak Dharma dan Pak Kun untuk? Baik. Syarat minimal itu 618.968.000 dan yang diperoleh tadi adalah 677.400. Sebentar ya, saya ingat kok. Jadi 677.468 itu yang tercatat tadi. Ya, jadi ke depan seperti tadi yang saya sampaikan, kami mohon dukungan dari masyarakat Jakarta. Mari kita bersama-sama perbaiki bangsa. Kita mulai dari Jakarta. Ada beberapa nama-nama dari partai politik yang akan diajukan. Apakah Pak Dharma sudah punya concern sendiri atau ada kekhawatiran nggak Pak dengan pasangan Pak RK yang dikabarkan akan maju dengan koalisi yang cukup gemuk? Persiapan Pak Dharma dan Pak Kun seperti apa Pak? Enggak ada. Kami hanya menjalani ke depan. Apapun yang ada di depan kami serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk membuka jalan. Kalau rencana manusia boleh membuat rencana, tetapi kami percaya bahwa skenario Tuhanlah yang akan terjadi. Itu dengan nama Bapak itu menepis ya Pak? Kami nggak mau pusing dengan itu. Kami hanya menjalani tugas kami dan kami berjalan berdasarkan dorongan hati nurani yang dikendalikan oleh Tuhan. Ada lagi? Pasangan Dharma Pongrekpun dan Kunwardana berhasil lolos sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta dari jalur independen. Meski begitu, Dharma malah disebut sebagai boneka agar Ridwan Kamil tak melawan kota kosong. Dharma tak mau ambil pusing dengan isu politik di masyarakat. Dia lolos sebagai bakal calon gubernur setelah mendapat dukungan lebih dari 618.000 warga DKI Jakarta. Ditelusuri Tribun Medan, Dharma Pongrekpun adalah purnawirawan Jenderal Bintang 3 Polri, jebolan Akademi Kepolisian 1988. Pria kelahiran 12 Januari 1966 pernah menduduki jabatan strategis seperti Wakil Direktur Tindak Pidana Umum dan Wakil Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara. Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya. Nanti pada saatnya kita umumkan. Biar ada apa ya? Biar ada apa istilahnya? Ya ada ketegangan dikit Anda. Ya siapa, tapi kalian sudah tahu lah, wartawan lebih tahu kadang-kadang. Ya. Saya kira ini semua proses yang berjalan, ya. Oke? Ya, jelas itu. Saya sudah beritahu Pak Anies. Pak Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya.
Kita cari momentum yang lebih tepat lagi ke depan. Ada pemahaman itu, ya. Baiklah, saudara semuanya. Pertama sekali tentu kita sudah mendengar tadi apa yang diutarakan oleh Bapak Prabowo. Dan seperti itulah sebenarnya apa yang kami bicarakan bersama dalam diskusi yang cukup intensif tadi, cukup lama. Semuanya mempunyai tekad dan pikiran yang sama. Bagaimana proses dan progres perjalanan kehidupan kebangsaan kita yang harus terus bergerak secara dinamis. Agar upaya dan harapan kita bersama untuk mengantarkan kehidupan kesejahteraan masyarakat akan semakin bisa kita dekati. Dan tadi Pak Prabowo sudah menggarisbawahi kepada kita, rumah saya, betapa pentingnya para elit bangsa ini harus bersatu. Untuk menghadapi tantangan yang semakin besar yang kita hadapi. Harapan-harapan kita agar progres perjalanan ini tidak boleh terhenti, karena keangkuhan, ketidakpahaman, betapa pentingnya persatuan itu sebagai salah satu kekuatan utama untuk mendinamisir perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Saya pikir itu tidak berlebihan. Maka di balik itu semuanya tentu kita harapkan tumbuhnya rasa optimisme. Optimismenya dari seluruh komponen dan elemen masyarakat kita. Suasana yang lebih sejuk, suasana yang penuh dengan optimis. Ini akan lebih memudahkan pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran nantinya untuk mampu mendelivery program-program dan berbagai polisi kebijakan yang dilaksanakan. Nasdem jelas bertekad dengan seluruh daya, upaya yang ada, apa yang dimilikinya, berkepentingan untuk suksesnya pemerintahan ini. Saya juga mengatakan mudah-mudahan Nasdem bukan sebagai faktor yang menambah beban. Insya Allah mudah-mudahan dia bahagian daripada yang meringankan beban yang ada. Inilah harapan kami bersama. Jadi itulah yang saya utarakan pada saudara semuanya. Sekali lagi saya aturkan terima kasih. Partai Nasdem menyebut kepastian maju atau tidaknya Anies Rashid Baswedan dalam pemilihan kepala daerah Jakarta 2024 tergantung pada hasil survei terakhir. Namun, diungkapkan pula, jika pada akhirnya Anies gagal maju pada Pilkada Jakarta, artinya pendekatan kekuasaan atau tsunami politik tengah melanda sejumlah partai. Menjelang pendaftaran calon kepala daerah Jakarta, PKS dan PKB justru melempar sinyal akan meninggalkan Anies. Kedua partai itu mengaku tengah menjajaki komunikasi dengan koalisi partai pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan presiden 2024 atau Koalisi Indonesia Maju, yang telah mendeklarasikan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta. Padahal, Anies sebelumnya telah dideklarasikan oleh PKS dan dipasangkan dengan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman. Khusus PKB, suara dukungan bagi Anies telah disuarakan DPW PKB Jakarta ke DPP PKB. Adapun Partai Nasdem yang juga pernah mendeklarasikan Anies hingga kini belum menyatakan sikap. Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Effendi Chorie meminta publik untuk bersabar. Nasdem akan menyatakan sikapnya terkait dengan nasib Anies di Pilgub Jakarta dalam beberapa hari ke depan. Dengan Gerindra maupun Prabowo. Karena PKS sudah menyatakan secara terus terang dari awal bahwa ia mau masuk pemerintahan dan ia sudah lelah 10 tahun berada sebagai oposisi. Ini yang membuat PKS tidak bisa tidur. Mendukung Anies, melepaskan kans, melepaskan kue-kue kekuasaan dan logistik dan biaya untuk membangun partai, atau dia mendukung Anies, mengabaikan pemerintahan, tidak mendapatkan kue kekuasaan, tapi dengan catatan PKS tidak pernah bisa berbicara banyak di level nasional. Masyarakat itu tidak tertarik dengan calon independen, dan masyarakat itu lebih tertarik antara Anies atau Ahok. Jadi, kalau mau mendesain bukan Anies, salah satu caranya adalah mendorong PDI Perjuangan untuk memajukan Ahok. Halo Tribuners, bersama dengan saya Nila Irde hari ini dalam program Tribun Sun Focus. Tribuners, hingga saat ini nasib dari Anies Baswedan di pemilihan Gubernur Jakarta 2024 masih juga belum jelas. Bahkan kini Anies Baswedan diprediksi gagal untuk bisa melaju sebagai calon Gubernur Jakarta. Kegagalan ini karena belum terbentuknya koalisi pengusung Anies Baswedan. Di satu sisi, PKS yang sebelumnya menyatakan dukungan atau mendeklarasikan Anies Baswedan kini justru berkomunikasi secara intensif dengan kubu Prabowo CS atau koalisi Kim Plus yang nantinya. Baik, yang pertama-tama saya
dan Pak Kun serta semua tim hanya bisa mengatakan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Kami boleh berdiri di sini sampai detik ini, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Dan hasil yang tadi sudah dibacakan bahwa kami lolos karena sudah melebihi batas minimal, itu semua karena kemurahan Tuhan dan kekompakan tim selama ini. Dan ke depan kami tidak akan menyanyiakan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat DKI yang telah mendukung untuk memperjuangkan kepentingan rakyat agar rakyat bisa kembali berdaulat di bangsa ini. Tidak ada kata lain, semua berkat kerjasama dan juga dari pihak KPU maupun Bawaslu yang senantiasa memimpin dan mengoreksi pekerjaan tim sehingga kami bisa memahami dan memperbaiki waktu demi waktu, walaupun melalui beberapa proses sempat ada sengketa, dan sengketa itu bukanlah sengketa yang dibuat-buat. Ya memang itu adalah proses. Dan saya di sini juga perlu mengkoreksi apabila ada anggapan-anggapan bahwa kok sudah tidak lolos kemudian lolos. Proses sengketa itu terjadi karena ada mekanisme di mana pada saat proses tim mengupload data ke Silon, kami dirugikan selama 23 jam ketika itu. Itu proses kenapa dilakukan sengketa ke Bawaslu. Dan itu diperbolehkan menurut aturan. Karena kami dirugikan sehingga kami memperjuangkan hak kami. Kemudian setelah dinyatakan bisa melanjutkan untuk menaikkan atau melengkapi data-data dari kekurangan waktu tersebut, maka kami lakukan semaksimal mungkin dan dinyatakan lolos untuk memasuki tahap verifikasi faktual. Jadi saya perlu menjelaskan ini supaya jangan ada anggapan bahwa itu adalah bagian daripada settingan KPU, sama sekali tidak. KPU betul-betul bersama Bawaslu melakukan dengan profesional berdasarkan aturan undang-undang. Dan kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Dan semua ini boleh terjadi atas dukungan dan ridho alam semesta yang diizinkan oleh Tuhan. Kami sampai pada titik ini untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Jakarta demi tidak ada lagi keluhan-keluhan ke depan yang menekan kehidupan rakyat Jakarta. Susah sekolah ya, dan segala macam kami akan perbaiki ke depan. Kami mohon doa restu karena kami harus melalui tahap berikutnya lagi. Persatuan rakyat Jakarta menentukan masa depan bangsa ini. Pak Dharma, tadi dan karena kalau tidak salah ya Pak, besok tinggal mendaftar ya Pak dengan yang sama tanggal 27. Apa persiapan Pak Dharma dan Pak Kun? Baik. Syarat minimal itu 618.968.000 dan yang diperoleh tadi adalah 677.400. Sebentar ya, saya ingat kok. Jadi 677.468 itu yang tercatat tadi. Ya, jadi ke depan seperti tadi yang saya sampaikan, kami mohon dukungan dari masyarakat Jakarta. Mari kita bersama-sama perbaiki bangsa. Kita mulai dari Jakarta. Ada beberapa nama-nama dari partai politik yang akan diajukan. Apakah Pak Dharma sudah punya concern sendiri atau ada kekhawatiran nggak Pak dengan pasangan Pak RK yang dikabarkan akan maju dengan koalisi yang cukup gemuk? Persiapan Pak Dharma dan Pak Kun seperti apa Pak? Nggak ada. Kami hanya menjalani ke depan. Apapun
yang ada di depan kami serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk membuka jalan. Kalau rencana manusia boleh membuat rencana, tetapi kami percaya bahwa skenario Tuhanlah yang akan terjadi. Itu dengan nama Bapak berarti itu menepis ya Pak? Kami nggak mau pusing dengan itu. Kami hanya menjalani tugas kami, dan kami berjalan berdasarkan dorongan hati nurani yang dikendalikan oleh Tuhan. Ada lagi? Pasangan Dharma Pongrekpun dan Kunwardana berhasil lolos sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta dari jalur independen. Meski begitu, Dharma malah disebut sebagai boneka agar Ridwan Kamil tak melawan kota kosong. Dharma tak mau ambil pusing dengan isu politik di masyarakat. Dia lolos sebagai bakal calon gubernur setelah mendapat dukungan lebih dari 618.000 warga DKI Jakarta. Ditelusuri Tribun Medan, Dharma Pongrekpun adalah purnawirawan Jenderal Bintang 3 Polri, jebolan Akademi Kepolisian 1988. Pria kelahiran 12 Januari 1966 pernah menduduki jabatan strategis seperti Wakil Direktur Tindak Pidana Umum dan Wakil Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara. Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya. Nanti pada saatnya kita umumkan. Biar ada apa ya? Biar ada apa istilahnya? Ya ada ketegangan dikit Anda. Ya siapa, tapi kalian sudah tahu lah, wartawan lebih tahu kadang-kadang. Ya. Ya. Saya kira ini semua proses yang berjalan, ya. Oke? Ya, jelas itu. Saya sudah beritahu Pak Anies. Pak Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya. Kita cari momentum yang lebih tepat lagi ke depan. Ada pemahaman itu, ya. Baiklah, saudara semuanya. Pertama sekali tentu kita sudah mendengar tadi apa yang diutarakan oleh Bapak Prabowo. Dan seperti itulah sebenarnya apa yang kami bicarakan bersama dalam diskusi yang cukup intensif tadi, cukup lama. Semuanya mempunyai tekad dan pikiran yang sama. Bagaimana proses dan progres perjalanan kehidupan kebangsaan kita yang harus terus bergerak secara dinamis. Agar upaya dan harapan kita bersama untuk mengantarkan kehidupan kesejahteraan masyarakat akan semakin bisa kita dekatin. Dan tadi Pak Prabowo sudah menggarisbawahi kepada kita, terutama saya, betapa pentingnya para elit bangsa ini harus bersatu. Untuk menghadapi tantangan yang semakin besar yang kita hadapi. Harapan-harapan kita agar progres perjalanan ini tidak boleh terhenti, karena keangkuhan, ketidakpahaman, betapa pentingnya persatuan itu sebagai salah satu kekuatan utama untuk mendinamisir perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Saya pikir itu tidak berlebihan. Maka di balik itu semuanya tentu kita harapkan tumbuhnya rasa optimisme. Optimismenya dari seluruh komponen dan elemen masyarakat kita. Suasana yang lebih sejuk, suasana yang penuh dengan optimis. Ini akan lebih memudahkan pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran nantinya untuk mampu mendelivery program-program dan berbagai polisi kebijakan yang dilaksanakan. Nasdem jelas bertekad dengan seluruh daya, upaya yang ada, apa yang dimilikinya, berkepentingan untuk suksesnya pemerintahan ini. Saya juga mengatakan mudah-mudahan Nasdem bukan sebagai faktor yang menambah beban. Insya Allah mudah-mudahan dia bahagian daripada yang meringankan beban yang ada. Inilah harapan kami bersama. Jadi itulah yang saya utarakan pada saudara semuanya. Sekali lagi saya aturkan terima kasih. Partai Nasdem menyebut kepastian maju atau tidaknya Anies Rashid Baswedan dalam pemilihan kepala daerah Jakarta 2024 tergantung pada hasil survei terakhir.
Namun, diungkapkan pula, jika pada akhirnya Anies gagal maju pada Pilkada Jakarta, artinya pendekatan kekuasaan atau tsunami politik tengah melanda sejumlah partai. Menjelang pendaftaran calon kepala daerah Jakarta, PKS dan PKB justru melempar sinyal akan meninggalkan Anies. Kedua partai itu mengaku tengah menjajaki komunikasi dengan koalisi partai pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan presiden 2024 atau Koalisi Indonesia Maju, yang telah mendeklarasikan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta. Padahal, Anies sebelumnya telah dideklarasikan oleh PKS dan dipasangkan dengan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman. Khusus PKB, suara dukungan bagi Anies telah disuarakan DPW PKB Jakarta ke DPP PKB. Adapun Partai Nasdem yang juga pernah mendeklarasikan Anies hingga kini belum menyatakan sikap. Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Effendi Chorie meminta publik untuk bersabar. Nasdem akan menyatakan sikapnya terkait dengan nasib Anies di Pilgub Jakarta dalam beberapa hari ke depan. Dengan Gerindra maupun Prabowo, karena PKS sudah menyatakan secara terus terang dari awal bahwa ia mau masuk pemerintahan dan ia sudah lelah 10 tahun berada sebagai oposisi. Ini yang membuat PKS tidak bisa tidur. Mendukung Anies, melepaskan kans, melepaskan kue-kue kekuasaan dan logistik dan biaya untuk membangun partai, atau dia mendukung Anies, mengabaikan pemerintahan, tidak mendapatkan kue kekuasaan, tapi dengan catatan PKS tidak pernah bisa berbicara banyak di level nasional. Masyarakat itu tidak tertarik dengan calon independen, dan masyarakat itu lebih tertarik antara Anies atau Ahok. Jadi, kalau mau mendesain bukan Anies, salah satu caranya adalah mendorong PDI Perjuangan untuk memajukan Ahok. Halo Tribuners, bersama dengan saya Nila Irde hari ini dalam program Tribun Sun Fokus. Tribuners, hingga saat ini nasib dari Anies Baswedan di pemilihan Gubernur Jakarta 2024 masih juga belum jelas. Bahkan kini Anies Baswedan diprediksi gagal untuk bisa melaju sebagai calon Gubernur Jakarta. Kegagalan ini karena belum terbentuknya koalisi pengusung Anies Baswedan. Di satu sisi, PKS yang sebelumnya menyatakan dukungan atau mendeklarasikan Anies Baswedan kini justru berkomunikasi secara intensif dengan kubu Prabowo CS atau koalisi Kim Plus yang nantinya. Baik, yang pertama-tama saya dan Pak Pun serta semua tim hanya bisa mengatakan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Kami boleh berdiri di sini sampai detik ini, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Dan hasil yang tadi sudah dibacakan bahwa kami lolos karena sudah melebihi batas minimal, itu semua karena kemurahan Tuhan dan kekompakan tim selama ini. Dan ke depan kami tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat DKI yang telah mendukung untuk memperjuangkan kepentingan rakyat agar rakyat bisa kembali berdaulat di bangsa ini. Tidak ada kata lain, semua berkat kerjasama dan juga dari pihak KPU maupun Bawaslu yang senantiasa memimpin dan mengoreksi pekerjaan tim sehingga kami bisa memahami dan memperbaiki waktu demi waktu, walaupun melalui beberapa proses sempat ada sengketa, dan sengketa itu bukanlah sengketa yang dibuat-buat. Ya memang itu adalah proses. Dan saya di sini juga perlu mengkoreksi apabila ada anggapan-anggapan bahwa kok sudah tidak lolos kemudian lolos. Proses sengketa itu terjadi karena ada mekanisme.